Bila bicara tentang cinta, semua orang tentu memiliki cinta. Karena itu, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan masing-masing jodohnya. Jodoh selalu menarik untuk dibahas. Semua orang berharap mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya, pasangan yang sempurna dan bisa membawanya dalam hal kebaikan. Seperti kisah nyata yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, menceritakan bagaimana seseorang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jodohnya dengan cara yang sangat indah. Diceritakan di suatu kota ada seorang pemuda buta sejak lahir. Pemuda ini sewaktu kecil tidak pernah sekolah. Dia hanya diam di rumah dan orang tuanya memanggilkan guru ngaji. Pemuda ini begitu taat sehingga ia mampu menghafalkan Al-Quran. Hingga usianya masuk 25 tahun, ia tiba-tiba terbesit meminta dinikahkan oleh ayahnya. Setiap ia berbicara masalah pernikahan dengan ayahnya, ayahnya selalu berkata, "Nak, siapa yang mau menikah dengan kamu? Kamu tidak ada kerjaan, matamu buta. Kalaupun ada, orang hanya merasa simpatik." Anak itu pun merasa sangat terpukul. Namun tak hentinya ia meminta untuk dinikahkan oleh ayahnya. Lalu pemuda buta itu berkata lagi pada sang ayah, "Ayah, umurku sudah dewasa, carikanlah aku istri karena aku ingin menikah." Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, kau ingin menikah dengan siapa? Kondisimu buta, kita keluarga miskin. Siapa yang ingin mendapatkan mantu dari keluarga kita?" "Tapi aku ingin menikah, ayah," jawab sang anak. "Baiklah, nanti ayah usaha carikan anakku," jawab ayah itu. Pemuda itu kemudian diam. Dia tidak membantah. Namun di dalam hatinya begitu kuat, dia benar-benar ingin menikah. Setiap hari ia berdoa. Tahukah doanya bagaimana? "Ya Allah, karuniakanlah saya wanita Yaman yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya." Begitu doanya yang ia lantunkan setiap hari selama 1 bulan penuh. Di hari ke-30, tepat sebulan ia berdoa, pemuda ini tidur dan dalam tidurnya ia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ada yang mengatakan padanya jika ia akan mendapatkan jodoh. Wanita yang akan menjadi jodohnya merupakan seorang wanita dari kota sebelah, anak seorang tokoh masyarakat bernama Fulan. Keesokan harinya, saat subuh ia pergi ke masjid bersama ayahnya. Usai sholat subuh, saat berjalan, ia bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah benar ada kota lain di sebelah kota kita?" "Iya ada," jawab ayahnya. "Ayah, apakah di kota sebelah ada seorang bernama Fulan?" "Iya benar, dan Fulan itu seorang tokoh terkemuka di kota tersebut." Pemuda buta itu bertanya kembali, "Ayah, apakah benar Fulan itu memiliki anak bernama Fulana?" "Iya benar anakku, dia memiliki anak seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya." Seketika pemuda buta itu berkata, "Ayah, nikahkan aku dengan dia." Terkejutlah sang ayah begitu mendengar permintaan putranya tersebut. Lalu pemuda buta itu melanjutkan, "Ayah, saya mendapatkan petunjuk itu dari mimpi. Saya tidak pernah tahu kota sebelah, apalagi tentang Fulana binti Fulan itu." Jawab ayahnya, "Baiklah anakku, kita akan coba. Tentu ini merupakan pertaruhan nama keluarga, karena bisa jadi ini ditolak." Mereka pergi ke kota sebelah. Sampai di depan rumah keluarga Fulan, mereka dipersilahkan masuk. Dan ketika diterima tuan rumah, mereka ditanyai maksud kedatangannya. Ayah pemuda buta tersebut sambil hati-hati mengatakan jika ia memiliki anak buta namun hafal Al-Quran dan menyebutkan beberapa kebaikan lainnya. Setelah itu ia mengatakan bahwa anaknya minta dinikahkan dengan anak tuan rumah. Ucap ayahnya dengan sebaik mungkin. Tuan rumah pun terdiam sejenak dan tak disangka ia mengatakan menerima lamaran tersebut. "Ya, saya terima." Ayah pemuda buta itu terdiam. Mengapa bisa begitu cepat? Padahal anaknya buta dan mereka dari keluarga miskin. "Mengapa Anda cepat sekali menjawab iya dan menerima lamaran kami?" tutur ayah pemuda buta tersebut. Tuan rumah itu dengan jelas mengatakan jika ia semalam mendapatkan mimpi jika hari ini akan ada seorang pemuda buta dengan ciri-ciri seperti pemuda buta ini yang akan menjadi menantunya. Namun dikatakan tuan rumah ia harus menanyakan dulu kepada anaknya. Jika anaknya mengatakan ya, lamaran akan diteruskan ke pernikahan. Tapi jika tidak, ia tidak bisa meneruskan lamaran tersebut. Tuan rumah akhirnya mendatangi kamar anaknya. Ia yakin lamaran ini pasti ditolak, karena hal yang sama sering dilakukan oleh anaknya ketika banyak pemuda yang datang melamar. Ia lalu menjelaskan,
Jika ada pemuda buta dari kota sebelah hafal Al-Quran yang ingin melamar, dengan jelas tak disangka anaknya mengatakan ya dan menerima lamaran tersebut. Tuan rumah bingung mengapa anaknya juga menjawab ya dengan begitu cepat dan yakin. Ia bertanya, "Mengapa kau menerima lamaran pemuda buta ini, anakku?" Anaknya berkata, "Ayah, aku mendapati mimpi jika jodohku akan datang hari ini. Seorang pemuda buta dengan ciri-ciri persis yang diceritakan ayah tadi, dan ia merupakan suami terbaik," tuturnya. Luar biasa bukan? Jodoh memang terkadang datang tak disangka-sangka. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, apa makna dari cerita nyata berikut ini? Yakni kekuatan doa. Kita memang sering berdoa, tapi sayang, baru 1-2 kali saja kita berdoa dan kita tidak yakin. Padahal harus yakin dan tidak cukup dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dalam berdoa, kita juga harus sabar. Jika kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan cara klik tombol like dan subscribe.